Ya. Kemudian yang kedua dari aspek keamanan Hmm. kota, kemudian juga living cost, Ya. biaya hidup sehari-hari, Ya. peluang kerja, kemudian juga kunjungan pendatang dari kota lain. Ya. Jadi 5 variabel itu yang saya baca di penelitiannya Prof. Hafid Abbas. Salam sehat. Kembali bersama Restu Inspirasi Jawa Tengah dalam reportase Semarang Semakin Hebat bagian kedua. Semakin mapan sebagai kota pendidikan. Dalam ikut mengayu bagyo pelantikan Haji Hendrar Prihadi SEMM dan Insinyur Hajah Hefarita Gunaryanti Rahayu Emsos sebagai wali kota dan wakil wali kota 2021 sampai 2024. Pada 17 Februari 2021, channel Inspirasi Jawa Tengah menayangkan sejumlah video. Video-video ini menayangkan berbagai wawancara tentang dukungan yang kuat pada Hendi Ita, visi dan programnya ke depan, serta saran dan harapan berbagai kalangan. Selamat mengikuti. Video bagian kedua dari serial Semarang Semakin Hebat yang membahas mengenai posisi kota Semarang yang makin mapan sebagai kota pendidikan hanya di Inspirasi Jawa Tengah. Kota Semarang sebagai kota pendidikan, khususnya pendidikan tinggi terbaik di Indonesia. Di bawah kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Hendi Ita, Kota Semarang dinilai semakin nyaman untuk belajar. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Masruki MPD, bahkan sudah mulai mengalahkan Yogyakarta, Malang, dan sebagainya. Sebenarnya yang menyatakan itu adalah hasil penelitian dari dosen UNJ ya, tim penelitian UNJ Ya. di tahun 2020 yang diketuai oleh Prof. Hafid Abbas. Ya. Itu berdasarkan diri pada 5 variabel penting. Pertama tentang jumlah akreditasi A perguruan tinggi ya di sebuah kota. Ya. Kemudian yang kedua dari aspek keamanan kota, kemudian juga living cost, biaya hidup sehari-hari, peluang kerja, kemudian juga kunjungan pendatang dari kota lain. Jadi 5 variabel itu yang saya baca di penelitiannya Prof. Hafid Abbas dengan timnya yang adalah dosen UNJ. Maka lalu menemukan temuan bahwa Semarang itu menjadi kota mahasiswa terbaik. Oh. Kota mahasiswa terbaik pertama lagi. Pertama lagi. Dan itu mengalahkan Jogja yang sekarang ini sudah tersohor ya sebagai kota pelajar. Karena Jogja itu sesungguhnya yang banyak berarti kan Slemannya. Sleman ya. Dan Jogja sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi mengalahkan Jogja, mengalahkan Solo, Malang, Bali, dan lain sebagainya.
Itu adalah temuan penelitian Prof. Habib Abbas itu. Yang saya juga ikut membaca itu. Kecenderungan Semarang makin dipilih sebagai kota untuk tujuan belajar di pendidikan tinggi juga dibenarkan oleh Rektor Undip, Profesor Dr. Johan Utama MHum. Kenaikan peminat untuk masuk Universitas Diponegoro tahun 2020 naik 2 kali lipat. Ini hasil-hasil Mas ya. Ya. Hasil riset kami. Kami kan juga harus meriset marketing ya. Ya. Jadi saya bayangkan sekarang saya harus melakukan riset marketing juga. Kenapa orang milih Undip? Ya. Ya kan? Loh, ada misalnya hebat-hebat segala macam. Kenapa orang milih Undip? Dan naiknya subhanallah Mas. Ya. Kemarin tahun 2019 itu yang daftar Undip 30.000. Sekarang 58.000. Ya. Di tengah orang mengatai Undip macam-macam segala macam lah, mahasiswa jelek-jelek 58.000. Kenapa? Kami adakan marketing. Ternyata apa? Orang memilih itu satu karena peringkat Undip, prestasi Undip internasional. Terakhir juga diantaranya apa? Kota Semarang. Jadi mereka memilih karena ini kota Semarang. Nah, ternyata kota Semarang itu mereka melihat kota yang aman, yang jarang ada demonya, ya. Kemudian toleransi, itu yang mereka cari ternyata. Berarti kemudian, orang tua itu perannya, orang tua, pemikirannya orang tua itu. Iya, jadi juga anak itu juga begitu, dia merasa nyaman bahwa enggak hal-hal yang mohon maaf radikalisme segala macam itu mereka terhindar, nyaman dia. Nah inilah makanya kalau ditanya bagaimana Pemda itu harus bertindak, ya satu mungkin fasilitasi oke lah, ya jelas fasilitasi mungkin transport dan segala macam. Tapi di sisi yang lain menurut saya adalah bagaimana menciptakan kondisi di sini, layanan yang kualitas bagus sehingga mereka senang, bisa nyaman di sini. Nah itu yang menurut saya bisa dianggap sebagai bagian dari upaya sebagai kota pendidikan. Ya, layanan kemudahan dan segala macam. Karena kalau mohon maaf ya Pak, Mas, dihitung-hitung itu mereka juga bagian dari yang bisa meningkatkan pendapatan PAD loh. Ya. Ketua APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Jawa Tengah, Profesor Dr. Insinyur Edi Nursasongko MKom, juga mendukung pendapat yang menyebut Semarang sebagai pilihan terbaik untuk kuliah di perguruan tinggi. Nah, sehingga supaya Semarang dan Jawa Tengah ini menjadi ijo royo-royo dulu. Nah, kalau udah ijo royo-royo itu akan menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Daya tarik, pokoknya selamat sehat sih. Itu otomatis akan datang sendiri. Wong ya itu cantik, seksi, faktor unggulannya banyak segitu. Yeah. Nggak usah diapa-apa. Nggak ada yang daerah yang sebegitu. Bandaranya bagus, pelabuhannya bagus, jalannya tersambung, tengah-tengah, harganya murah, harga tanah, harga rumah, harga makanan, harga pendidikan, adem ayem, kok ngapa Mas? Dan nggak ngamuan, nggak demoan, kira-kira kan gitu. Iya. Nah, itu daya tarik luar biasa. Mengapa Semarang menjadi kota pendidikan yang terbaik? Salah satu penyebabnya karena prestasi lembaga pendidikan itu sendiri. Selain itu juga karena tingkat konsumsi lebih murah. Berikut penjelasan Profesor Masruki. Di Semarang memang tingkat kunjungan para mahasiswa baru itu atau calon mahasiswa cukup tinggi. Karena Semarang itu sendiri kan potensi lembaga pendidikannya banyak juga Pak Bang. Ada 8 perguruan tinggi negeri ya. Undip, kemudian UNES, kemudian UIN ya, Polines, Poltekkes,
kemudian ada politeknis di bisnis, kemudian ilmu pelayaran, ya politeknik pelayaran yang di Jalan Singosari, lalu satu lagi Akpol. Jadi ada 8 perguruan tinggi negeri. Sementara swasta itu ada 30. 30 dengan yang universitas itu ada 12, kemudian sekolah tinggi ada 6 dan akademi ada 4. Jadi 30. Sehingga semuanya ada 38 perguruan tinggi yang mendiami Kota Semarang. Maka tingkat kunjungan atau hilir mudik pendatang dari kota-kota lain itu memang kami rasakan sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Apalagi kalau selama ini tercatat di dalam penilaian masyarakat 3 kota yang tingkat konsumsinya itu murah. Satu adalah Semarang, kedua Solo, dan 3 Jogja. Ini yang menjadikan mereka berbondong-bondong menuju salah satunya adalah Kota Semarang ini, Pak Bambang. Para mahasiswa juga para orang tua merasa Kota Semarang relatif aman, sehingga tidak perlu selalu khawatir. Aman adalah berarti rendahnya tingkat kriminalitas, ya. Kemudian juga rendahnya tingkat kriminalitas, apakah itu pencurian, kemudian pembunuhan, kemudian perkelahian dan seterusnya. Saya rasa memang Semarang ini ya sudah tentu ada, ya, sebagai efek dari sebuah kota besar yang penduduknya pasti multi budaya karena mereka pendatang, pasti ada tindakan-tindakan kriminal. Tetapi dibandingkan dengan kota-kota lain, itu tingkat kriminalitas Semarang itu relatif masih terkendali, ya. Profesor Edi Nur Sasongko juga mendukung pernyataan Profesor Masruki mengenai ketenangan para orang tua yang anaknya belajar di Kota Semarang. Karena Semarang itu menurut saya cantik dan seksi, Pak. Cantik dan seksi. Yang pertama, masyarakat Semarang itu kan adem ayem. Demo-demo yang anarkis kurang. Ya, orang tua di luar Jakarta itu kalau lihat demo-demo itu kan pusing juga. Anakku piye. Lah Semarang itu adem ayem. Yang kedua kita lihat kasus narkoba, kasus seks bebas, kasus ini. Semarang itu termasuk rendah dibandingkan Indonesia. Semarang, jadi kalau mereka kos, nitipkan anaknya sekolah, itu kan juga melihat itu. Wah, anakku kena narkoba, mau kena seks bebas, kena ini juga jadi bahan pertimbangan. Yang ketiga juga, di Semarang itu murah, Pak. Murah, selain biaya pendidikan, biaya hidupnya juga murah. Nasi kucing itu Rp2.000 sudah bisa makan. Di kota lain itu tidak ada, Pak. Di kota, selain itu jadi biaya hidupnya murah. Dan berikutnya, biaya pendidikannya itu lebih murah dibandingkan kota-kota lain. Provinsi lain lah, jangan cuma Semarang, Jawa Tengah itu. Jadi dengan Jogja, dengan ini, biaya pendidikannya lebih mahal mereka, Pak. Yang ketiga, berikutnya kan di Semarang juga ada perguruan tinggi negeri dan juga ada perguruan tinggi swasta. Negeri dan swastanya ini kelasnya sudah nasional lah kira-kira gitu. Jadi nggak kalah dengan tempat lain. Berikutnya lagi kita lihat Semarang ini sudah terhubung baik lewat darat maupun udara. Baik lewat darat maupun udara. Semuanya tol dari Jakarta mau ke Surabaya lihat lewat Semarang. Ini lewat Semarang. Kemudian pelabuhan udaranya bagus. Apa-apanya bagus. Makanya itu dibilang cantik dan seksi. Sehingga kita optimis lah pendidikannya akan berkembang. Pilihan sebagai kota pendidikan harus terus dibangun dan dirawat.
antara lain oleh pemerintah daerah. Karena itu, Profesor Yos Johan Utama mengharapkan agar pemerintah daerah tidak membuat kebijakan kontraproduktif yang bisa mengurangi nilai lebih untuk kuliah di Kota Semarang. Ya, regulasi-regulasi mendukung, jangan sampai nanti regulasi, contoh umpamanya tiba-tiba malah bikin perda majekin kos-kosan. Nah, itu ya malah jadi nggak masuk itu. Ya, kita jangan langsung strict dari income dari situ lah. Nanti kos-kosan itu kan ya yang punya kan belanja, yang belanja dari belanja itulah yang kita dapatkan. Ya. Jangan langsung kenain di itunya. Ya. Jadi sistematitas itu dukungan itu. Peran kabupaten kota dalam menjaga iklim kondusif untuk menjaga kota pendidikan memang diperlukan. Berikut saran Profesor Edi Nursasongko. Ya, untuk sementara ini kalau saya COVID-19 ini direda dulu. Jadi Semarang dan Jawa Tengah ini harus bisa meredam, itu yang utama dan itu yang pertama. Karena kan sekarang warnanya merah, mungkin nggak merah lagi, warnanya hitam. Wah. Nah, sehingga supaya Semarang dan Jawa Tengah ini menjadi hijau royo-royo dulu. Nah, kalau udah hijau royo-royo itu akan menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Daya tarik, pokoknya selamat sehat sih. Itu otomatis akan datang sendiri. Wong ya itu cantik, seksi, faktor unggulannya banyak segitu. Yeah. Nggak usah diapa-apa. Nggak ada yang daerah yang sebegitu. Bandaranya bagus, pelabuhannya bagus, jalannya tersambung, tengah-tengah, harganya murah, harga tanah, harga rumah, harga makanan, harga pendidikan, adem ayem, kok ngapa mas? Dan nggak ngamuan, nggak demuan, kira-kira kan gitu. Iya. Nah, itu daya tarik luar biasa. Gairah dunia pendidikan tinggi di Kota Semarang mempunyai dampak yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apa yang sudah dicapai oleh Kota Semarang, oleh kepemimpinan Hendy Ita, harus terus dirawat dan dipertahankan ke depan. Sekarang tantangannya di periode 2021 sampai 2024 adalah mewujudkan semboyan Semarang lebih hebat. Semua menunggu. Selamat bekerja. Semoga berhasil. Sukses selalu. Restu Inspirasi Jawa Tengah.